Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, seperti kita tahu dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan masyarakat mandiri, ada dua hal yang harus berjalan bersamaan, yaitu kesempatan dan pendampingan. Tidak ada kesempatan, sama saja program ini tentunya tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Begitu pula bila tidak ada pendampingannya. Dan episode kali ini kita akan berbincang banyak hal dengan sosok yang berperan besar dalam membangun dan membina kemandirian bagi mereka yang khususnya mempunyai keterbatasan fisik. Kalau kita bicara tentang keterbatasan fisik, dalam bahasa kita sudah diperhalus. Kita menyebutkan mereka adalah memiliki kemampuan yang berbeda dan diindonesiakan dengan istilah difabilitas. Di tengah kita telah hadir Ibu Paini, Ketua KUBPENCA, pengusaha makanan ringan yang tidak pernah padam membina sesamanya, mereka para penyandang difabilitas. Kita akan mulai ngobrol dengan Bu Paini. Assalamualaikum Bu Paini. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Mbak Paini aja ya, karena masih muda. Biar lebih akrab. Mbak Paini, tadi di depan saya bilang bahwa dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat mandiri ada dua hal, kesempatan dan pendampingan. Menurut Mbak Paini sendiri gimana? Betul sekali. Jadi emang kesempatan dan pendampingan harus seia sekata. Karena saya punya usaha, tapi kalau nggak didampingin kita akan lambat sekali untuk berjalan. Dan itu sebenarnya Mbak Paini pastinya tidak tertutup. Itu berlaku untuk siapa saja kan? Siapa saja. Siapa saja, baik untuk saya, untuk Mbak Paini, untuk sahabat Zakat TV, dan juga pasti teman-teman difabilitas lainnya juga ya. Betul. Mbak Paini tadi juga disebutkan ada KUBPENCA. KUBPENCA ini kebetulan Mbak Paini sebagai ketuanya ya. Iya, betul. Gitu. Apa sih Mbak sebenarnya KUBPENCA itu? KUBPENCA adalah kelompok usaha bersama penyandang cacat. Kalau sekarang mungkin diperhalus ya kelompok usaha bersama disabilitas. Ya. Itu berawal dari produk-produk yang sangat kecil sekali ya. Berawal dari memproduksi sesuatu, ya sesuatu itu adalah makanan ringan. Yaitu namanya yang pertama kali produk saya bikin adalah undi-undi ketawa. Undi-undi ketawa. Iya. Jadi itu snack kan ya, makanan Iya, ringan betul. ya. Saya sengaja kenapa saya beri nama undi-undi ketawa. Karena saya ingin mencari sesuatu nama yang orang-orang tidak punya, yang kira-kira aneh-aneh lah. Karena saya juga dan teman-teman itu semuanya aneh-aneh gitu. Saya juga ingin memproduksi yang aneh-aneh. Gitu. Tapi kan yang penting di sini karena mempunyai kemampuan yang berbeda dan itu pasti spesial gitu ya. Insya Allah. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi dan nanti saya juga akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman di KUBPENCA ya, Bapak ini. Bapak ini bicara tentang KUBPENCA tadi, terus Bapak ini punya ide bahwa awalnya menjual snack gitu ya dengan apa tema yang berbeda. KUBPENCA-nya sendiri punya nama? Iya. KUBPENCA itu sebenarnya nama otodidak. Saya bingung. Saya pengen membuktikan dengan jalan ini. Apa sih ya, saya cacat. Saya fisiknya lain lah daripada yang lain. Tapi teman-teman kita juga banyak di luar sana yang masih banyak di pinggir jalan. Saya pengen mengajak teman-teman itu untuk bisa membuktikan bahwa di balik keterbatasan itu kita punya skill yang luar biasa. Bahkan orang lain mungkin non disabilitas pun tidak punya. Cuman mungkin untuk meraihnya kita punya cara lain gitu. Meraihnya punya cara lain ya. Dan itu itu pasti perjalanan yang panjang kan Mbak? Luar biasa panjang. Kalau bicara soal perjalanan panjang, Bapak ini pasti merasakan juga kan gitu. Awalnya sebelum KUBPENCA ini terbentuk, sebelum ada ide untuk merangkul mereka saudara-saudara kita gitu, itu Bapak ini pernah bekerja di luar? Iya, tentu ide ini datang berawal dari pengalaman pribadi ya Mbak. Jadi ternyata benar kata orang bahwa penyandang cacat itu untuk mencari pekerjaan yang layak sangat sulit sekali. Dan itu dialami oleh Iya, Bapak? Saya alami. Ada cerita Mbak? Iya, saya ada cerita. Bahwa tahun 92 saya hijrah dari kota Solo menuju ke Bekasi. Saya beranggapan bahwa di kota besar itu adalah banyak duit dan mencari duit itu gampang sekali. Bahkan duit itu jatuh di pinggir-pinggir jalan. Itu mimpi saya. Saya hijrah itu dengan tujuan mencari sesuatu, merubah nasib. Rupanya tidak
seindah yang saya bayangkan. Waktu itu Mbak Paini ada teman? Saya ada bibi saya. Saya dari Bekasi tahun 92, tamat SMA langsung ke sini mencari pekerjaan. Saya melamar dari perusahaan satu ke perusahaan lain, kita nggak diterima dengan alasan karena cacat. Mereka menolak Mbak Paini karena keterbatasan. Karena tangannya kecil-kecil, fisiknya pendek, bisa apa begitu. Jadi ada sekitar 9 perusahaan. 9 perusahaan. Tapi Mbak Paini keluar masuk untuk betul. berusaha. Ada salah satu perusahaan yang saya tawarkan, saya menawarkan diri. Saya minta tolong dikasih kepercayaan, dikasih untuk mencoba. Setelah saya nggak bisa, monggo silahkan saya dikeluarkan. Alhamdulillah saya di training selama 3 hari tanpa digaji. Hari yang keempat saya diputuskan bahwa saya layak untuk bisa bekerja di situ sebagai operator jahit. Itu apa Mbak? Perusahaan apa? Perusahaan Leo Korinsia, perusahaan Korea yang memproduksi boneka. Boneka. Iya. Nah, itu kan berarti Mbak Paini waktu itu menjadi salah satu pekerjanya yang membuat boneka, yang menjahit. Iya. Betul. Nah, Mbak Paini diberi kesempatan untuk membuktikan, gitu ya, yang mana pada awalnya mereka pasti meragukan itu. Betul. Caranya Mbak Paini untuk membuktikan itu seperti apa? Saya kalau pada umumnya teman-teman non disabilitas dikasih waktu kejar target itu 1 jamnya 70 piece. Saya harus pakai berbagai cara supaya saya bisa. Sampai-sampai saya kalau istirahat nggak pernah istirahat. Saya istirahat cuma sholat. Setelah sholat saya nggak makan siang. Saya nggak istirahat, saya kejar target. Alhamdulillah di situ terus mungkin kurang lebih 1 bulan saya didampingi supervisor, didampingi pengawas. Dari situ saya sampai akhirnya saya setiap ada komponen baru saya dikasih kesempatan untuk saya sendiri, saya dulu yang diberi kesempatan untuk menjahit itu. Bahkan saya juga pernah dipindah bagi tempat development namanya. Development itu semua produk awalnya dari saya dulu. Jadi sebelum masuk ke produksi kita masuk ke development dulu. Alhamdulillah kepercayaan sampai sejauh itu. Dan alhamdulillah pula Mbak Paini bisa membuktikannya. Betul. Nah Mbak, itu kan untuk perusahaannya ya. Iya. Tapi kan di situ ada teman-teman. Ya pasti saya membayangkan bahwa kalau sebuah pabrik itu pekerjanya banyak sekali, jadi temannya Mbak Paini juga banyak. Bagaimana sikap mereka atau cara mereka memperlakukan Mbak Paini itu bagaimana dalam pergaulannya ya? Ya itu kombinasi ya Mbak ya. Ada yang baik, ada yang kalau kita keteter dimarah-marahin, ada yang kalau saya keteter dia membantu supaya nggak terjadi saya dimarahin sama yang supervisor atau pengawas begitu. Selama berapa lama Mbak Paini bekerja di perusahaan itu? Saya kurang lebih selama 7 tahun Mbak. Oke. Nah terus begitu sudah 7 tahun Mbak Paini merasakan apa kok tiba-tiba Mbak Paini, kan itu sudah nyaman ya, mereka sudah menerima Mbak Paini, perusahaan mempercayakan sampai diberi kepercayaan yang sangat besar. Terus kenapa Mbak Paini keluar dari pekerjaan itu? Mungkin menurut saya pribadi saya sangat lelah ya Mbak. Sekian tahun saya berangkatnya jam 7, pulang jam 9 malam. Gaji pas-pasan, bahkan pertengahan bulan kita harus buka lubang, tutup lubang. Anak juga terbengkalai kayak gitu. Jadi saya, ya Allah kalau begini terus kapan saya akan diam di tempat gitu. Punya gagasan saya mau keluar gitu. Pengen punya usaha, saya juga nggak tahu usaha apa. Waktu itu didiskusikan bersama dengan suami? Iya pasti, saya diskusikan dengan suami. Karena anak juga sering sakit-sakit, kita titipkan teman, kita titipkan saudara, adalah yang ini ngasuh gitu. Cuman rasanya seorang ibu kayaknya belum maksimal ya menjaga buah hati saya, harta saya, karena anak adalah segalanya buat saya. Dan akhirnya Mbak Paini memutuskan untuk keluar dan langsung usaha makanan ringan. Betul. Gitu. Dan saat itu juga langsung ada terpikir untuk membuat kube penca? Belum. Nah Mbak Paini, kita rehat sejenak. Sahabat Zakat TV, menarik sekali perbincangan kita dengan Mbak Paini. Ternyata perjalanan panjang yang Mbak Paini lakukan itu juga akhirnya alhamdulillah membuahkan hasil. Tapi bagaimana ceritanya hingga kube penca ini terbentuk? Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah.
Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Paini yang tadi sudah bercerita. Bu Paini tadi cerita ya, akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan boneka itu. Apa yang dilakukan Bu Paini saat itu? Setelah keluar? Ya, pertama kali kegiatannya apa? Saya setelah keluar, saya ingin mencoba menciptakan sesuatu, yaitu membuat makanan. Waktu itu pilihan utamanya langsung makanan ya? Iya, tapi sempat juga off, saya Ya. ganti haluan. Jadi saya mencoba usaha satu ke usaha lain, ya mungkin kurangnya istiqomah saya kali ya. Apa aja sih Mbak Paini? Saya juga pernah dagang nasi pecel di Jatinegara. Saya juga pernah jualan sayur keliling. Saya juga pernah jualan makanan siap saji keliling dari pintu ke pintu. Bahkan saya juga pernah jualan mainan anak-anak ongek-ongek itu. Sampai juga saya jalan? jalan, betul. Saya perjalanan kurang lebih 10 kilo saya jalan kaki. 10 kilo jalan kaki. Iya, Nah, betul. tapi kan pasti itu pada saat melakukan itu ya, berganti-ganti usaha. Itu kan Mbak Paini pernah nggak seperti diingatkan itu? Aturan kamu nggak usah keluar kemarin. Tidak, saya sudah punya niat emang pengen keluar dari Pengen perusahaan keluar. itu. Sementara itu Saya jauh dan- loh. Jatinegara, Bekasi, belum nanti Kulaannya. Betul. Saya berpikir begini, ini adalah suatu cambuk buat saya. Kegagalan saya sekarang, saya yakin di depan akan menunggu keberhasilan. Gitu. Dan sekarang sudah ada hasilnya. Insya ya? Allah. Sudah hasilnya. Mohon doanya. Nah, waktu itu akhirnya memutuskan untuk apa? Pada saat yang sudah berganti-ganti haluan itu tadi, Saya kembali lagi pada ke keinginan pertama, bikin makanan. makanan. Iya. Nah, makanan apa? Itu adalah makanan ringan, snack yang ada di Betul. belakang betul, kita ini, iya. sahabat Zakat TV, gitu ya. Tapi pastinya kan awalnya tidak sebanyak ini macamnya. Tidak, iya betul. Hanya Awal onde-onde, cuma onde-onde aja. onde-onde ketawa itu. Iya. Nah, itu kan perlu modal ya Mbak Paini. Waktu itu dapatnya dari mana? Modal pertama saya usaha itu pesangon ya. Saya dulu kan Pesangon dari kerja, perusahaan. setelah kerja ya pesangon dari perusahaan, dan juga pinjam ke beberapa BMT begitu. Dan itu yang dilakukan Mbak Paini, kumpulkan lagi, Mbak Paini mulai lagi. Betul. Gitu. Nah, terus ada cerita akhirnya lahirlah Kube Penca ya. Itu lahir dulu Kube Pencanya atau merangkul saudara-saudara kita sesama? Merangkul dulu saudara Merangkul kita. dulu. Itu ceritanya gimana sih Mbak? Saya teraspirasi. Saya dulu waktu saya sekolah itu teraspirasi dengan kakak angkat saya. Saya punya kakak angkat. Kakak angkat itu sama-sama suami istri sama-sama disabilitas. Suaminya kakinya nggak ada, istrinya tangannya nggak ada. Jadi beliau itu seorang pengamen, suami istri. Suami istri ini pengamen. Iya. Oke. Tapi subhanallah luar biasa, beliau sangat ikhlas membantu saya dan teman-teman. Jadi ada 3 adik angkat yang beliau ajak. Saya sekolah, dan yang 2 lagi jahit juga usahanya, sama-sama disabilitas. Dengan keterbatasan ekonomi beliau, keterbatasan fisik beliau ngasih makan saya, ngasih tempat tinggal. Bahkan saya gratis di situ. Di situ saya hijrah ke Bekasi, saya teraspirasi beliau. Mbak, Begitu. bicara mengajak, itu kan pasti harus ada woro-woronya, harus ada agar mereka mau. Apa sih yang dilakukan Mbak Paini? Bagaimana pendekatan kepada mereka? Apakah mereka yang tahu Mbak Paini, kemudian mereka datang bertamu, ingin bergabung, atau Mbak Paini yang datang mengunjungi mereka? Tidak, saya tidak datang mengunjungi. Jadi ada beberapa teman yang pengen datang ke situ. Cuman saya kasih pahitnya bahwa di tempat saya itu tidak enak. Di tempat saya itu udah saya gaji. Saya memberikan ke teman-teman itu bukan yang enak-enak, yang pahit-pahit.
Bahkan emang beginilah penyandang cacat. Kita nggak bisa meninabobokan diri sendiri. Kita harus action, kita harus belajar, harus kuat, sabar. Karena emang kenyataannya begini. Tapi Seperti kan- yang saya alami sendiri. Oke, tapi kan sebenarnya kesadaran untuk tidak boleh terlalu lama seperti dininabobokan oleh keadaan itu kan tidak hanya berlaku pada mereka yang penyandang difabilitas, tapi Betul. kita semua, Iya, semua betul. makhluk Betul. sang Khalik ini harusnya cepat sadar begitu Iya. kan, Mbak? Saya hanya berpikir ke teman-teman disabilitas. Nggak tahu saya kenapa. Kalau untuk non disabilitas dia malas-malasan, dia ngemis, itu berarti dia sudah punya kelainan. Oke. Dia sudah tidak hanya fisik yang bermasalah, berarti eginya pun bermasalah. Mentalnya sudah. Iya, mentalnya bermasalah gitu. Kalau untuk saya khususkan buat teman-teman, kita sudah begini, kita nggak bisa akan diem. Oke lah, sekarang kita ngikut kakak, kita ngikut orang tua, tapi tidak selamanya kita ikut orang tua. Jadi kita harus belajar saya ajarkan melalui action diri saya sendiri. Oke. Saya usaha emang kalau Sabtu Minggu biasa jam 1, jam 12 sudah mulai masak, sudah ini. Teman-teman yang biasa di situ tidak pernah kalau belum waktunya bangun saya bangunin. Bahkan dia akan dengar dengan sendirinya. Otomatis begitu Iya, ya? otomatis. Mungkin dengan rasa dia tidak enak atau dia rasa malu, dia akan terbiasa sendiri. Dan itu cara Mbak Paini untuk memberi semangat mereka, Betul, betul. menyadarkan mereka. Nah sekarang, tapi gimana caranya Mbak Paini untuk menyemangati diri sendiri dan menyadarkan diri sendiri? Karena ada kemungkinan gitu Mbak ya, sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang juga ada masa merenung-renung sendiri. Seperti secara tidak sengaja kita mengkait-kaitkan masa lalu dengan keadaan sekarang. Terus agak, ya mungkin itu bisikan yang tidak baik ya, seperti kita menyesali diri. Pernah tidak merasakan seperti itu? Kalau untuk menyesali diri tidak ya Mbak, cuman mungkin saya berpikir begini, saya bukan orang kaya gitu, dan saya dari kecil sudah terbiasa hidup kerja, hidup ngikut orang. Karena pengalaman saya yaitu yang tadi saya sampaikan di awal, saya SD saya ngikut bude saya, Oke. SMP saya di yayasan, SMA saya ikut anak kakak angkat saya. Jadi sudah terbiasa ngikut orang, jadi sudah biasa juga bersusah payah gitu. Saya berpikir begini, saya ini begini, kalau saya dikasih amanah Allah suatu harta yang tidak ternilai, yaitu kedua anak saya. Kalau saya mau malas-malas, gimana anak saya ke depannya? Saya tamat SMA, saya bermimpi jangan cuma SMA anak saya, minimal bisa kuliah dan bahkan sesuai dengan cita-cita anak saya. Amin. Mbak, sahabat Caka TV juga pastinya masih menginginkan lebih banyak lagi cerita dari Mbak Paini, ingin tahu ada apa itu di KUB Penca dan apa harapan Mbak Paini terhadap KUB Penca. Kita akan lanjutkan saat lagi ya Mbak. Sahabat Caka TV jangan kemana-mana, tetap di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Paini. Mbak, aku pengen tahu nih sekarang KUB Penca ya. KUB Penca itu berarti sudah berdiri berapa tahun ya Mbak? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya, sampai dengan hari ini sudah 5 tahun. Itu ada program kan? Punya program. Iya. Itu terbagikah jangka pendek, jangka panjang atau gimana Mbak Paini mengatur programnya? Kalau program jangka pendek itu ini Mbak, pembelajaran untuk memantapkan usaha teman-teman yang mungkin macam pelatihan-pelatihan, bimbingan rohani kayak begitu. Dan itu sudah dilakukan? Sudah Sudah berlangsung sampai 5 tahun Iya. ini.
itu sekarang anggotanya berapa Kube Benca? Kube Benca untuk Kube Benca sendiri kurang lebih sudah hampir 30, cuman hampir yang 30. didampingin orang Dompet Duafa baru 23 orang. Dan bergabung dengan Dompet Duafa ini Iya. sudah berapa Kurang lama? lebih 4 bulan. 4 bulan. Iya. 4 bulan sahabat Zakat TV, jadi Kube Benca ini sudah bergabung dengan Dompet Duafa. Betul. Dan itu Dompet Duafa ada pendampingan begitu di sini. Pendampingan dan penambahan modal. Pendampingan dan penambahan Iya. modal. Itu kan usahanya macam-macam ya, Mbak. Betul. Tidak hanya seperti Mbak Paidi Tidak, iya. jual makanan Mm-mm. dan ada warung pecelnya gitu ya, tapi juga ada yang saya dengar ada yang Iya, ada yang buka jahitan, jahit, ada ada yang membuat aksesoris, aksesoris, ada gitu yang ya. pelontongan, ada Oke. pulsa. Itu semuanya itu di apa namanya? Jadi mereka bebas ya menentukan Iya, menentukan kita usaha apa tidak yang mereka akan bisa. mematok sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan skill kita. Apapun yang dia punya, apapun yang skill dia miliki, kita tawarkan. Jadi emang kalau emang basicnya bukan bikin kue, suruh bikin kue, emang kita nggak bisa. Nah, pelatihan untuk memantapkan bisnis ya Mbak, itu apakah juga termasuk seperti memberikan mereka motivasi Betul. gitu atau juga keterampilan-keterampilan Iya, keterampilan secara yang jelasnya. Saya juga dibina oleh Dinas Diperindakop. Dinas Diperindakop itu sering ada macam pelatihan-pelatihan. Kalau pelatihan itu mungkin mengenai fashion, kayak jahit, kayak aksesoris, kita tampilkan adik-adik kita supaya ada kesempatan gitu untuk ikut pelatihan. Nah, sebelum apa namanya bergabung dengan Dompet Duafa gitu kan Mbak Pak ini ceritanya jalan ya menjajakan Oh, iya, betul. pecel apa ini? Nasi, Pecel pecel Madiun. pincu. Pecel Pecel pincu pincu, ya, iya. pecel pincunya itu Mbak Pak ini sendiri atau dibantu juga dengan saudara-saudara? Iya. Kalau untuk promosi dan promosi dan pemasaran itu sementara ini baru saya berdua sama suami. Dan juga mungkin kalau emang kita kadang-kadang satu hari ada 2 stand gitu ya Mbak ya, dibagi teman-teman, diajak juga teman-teman yang mungkin kemungkinannya bisa melayani gitu. Alhamdulillah sih kalau untuk makanan yang siap saji kayak pecel di tempat lain sih luar biasa ya, menurut penilaian saya pribadi. Nggak pernah lama gitu kita menyajikan langsung ruyuk-ruyuk habis gitu. Langsung habis. Cuman Alhamdulillah kalau ya, Mbak. untuk di stand ini mungkin perlu adaptasi ya. Rata-rata berapa jam sih dari awal buka standnya terus menjual sampai habis itu? Maksimal 3 jam. 3 jam. Jadi 3 jam dari mulai menjual Display langsung. itu langsung habis. Iya, Nah, Mbak, betul. setelah bergabung dengan Dompet Duafa dan seperti yang sahabat Zakat TV lihat, ini adalah tempat yang relatif masih baru ya, Mbak, masih 4 bulan. Iya. Mbak Pak ini dengan teman-teman berjualan pecel dan makanan lain. Ada Iya. makanan apa aja, Mbak? Ada beberapa makanan selain kue kering, ada yang siap saji, ada nasi rawon, Nasi rawon. ada juga ote-ote Surabaya, ada juga tempe mendoan, pempek Palembang, dan juga insya Allah soto pelangi, bakso pelangi. Bakso Kenapa pelangi. disebut bakso Bakso pelangi? pelangi. Jadi bakso pelangi itu lain. Kalau bakso kan daging sama itu sagu aja. Kalau kita bikin beberapa sayuran, Ya. yaitu antara lain ada wortel, ada brokoli, ada bayam, kayak begitu. Itu dijadikan Di blender, satu iya. dan dijadikan Jadi bunder-bundernya itu baksonya. Itu bakso sehat ya, Mbak? Iya, insya Gitu. Allah bakso Nah, sehat. sahabat Zakat TV, sekarang kita juga ingin bertanya lagi ke Mbak Paini. Setelah mereka bergabung dengan Kube Benca, Mbak Paini melihat bagaimana awalnya mereka bergabung sampai sekarang, kemajuan mereka bagaimana, Mbak? Kalau untuk kemajuan mungkin alhamdulillah lebih bagus ya, lebih baik. Apalagi setelah kita didampingi dengan Dede Dompet Duafa, itu yang tadinya mungkin kita punya order baru omsetnya sekian, kita alhamdulillah ada peningkatan yang lebih bagus gitu. Dan insya Allah juga nanti akan semakin Betul, lebih kedepannya bagus dan saya semakin akan, bisa merangkul amin. teman-teman. Karena Mbak, emang penyandang cacat di Kota Bekasi ini hampir ribuan ya Mbak. hampir ribuan. 80% penyandang cacat itu di bawah garis kemiskinan Iya. karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Dan pastinya karena kesempatan itu tadi. Betul, kesempatan Dan pendampingan. Betul. Nah, Mbak, berarti dengan jumlah yang hampir 30 ini masih jauh sekali yang harus kita bantu. Betul, PR Begitu kita ya? masih PR banyak. kita masih banyak. Betul. Mbak, tapi meskipun PR kita masih banyak, kita juga ingin tahu sahabat Zakat TV,
Berikut ini ada beberapa testimoni cerita dari mereka yang bergabung di Kubu Penca. Ya, yang saya rasakan setelah bergabung dengan BPC, saya merasa lebih terorganisir, terus pendapatannya lebih lah. Kita seperti punya wadah, punya tempat yang dimana kita bisa bersama-sama berkreasi, membuat masakan ataupun yang lainnya gitu. Ya, kalau sebelum bergabung kan kita masih belum terarah gitu. Setelah bergabung kita bisa semakin terarah dan terorganisasi gitu, Pak. Harapan ke depan ya saya ingin agar bisa lebih maju dalam usaha. Mbak Paini, tadi kan teman-teman sudah memberikan sedikit testimoni bagaimana kesan mereka setelah mereka bergabung dengan Mbak Paini di Kubu Penca. Mbak Paini, sekarang boleh dong Mbak Paini sendiri harapannya apa terhadap Kubu Penca ini? Harapan saya Kubu Penca itu tidak hanya sampai di sini, karena masih banyak di luar sana teman-teman disabilitas yang perlu pendampingan dari DD terutama. Begitu. Itu Saya pengen punya tempat yang layak, punya tempat untuk membimbing adik-adik untuk memproduksi sesuatu supaya bisa membuktikan kepada masyarakat luas bahwa cacat tapi punya kemampuan. dan itu bukan sebuah keterbatasan ya Betul. Mbak, dan semua Betul. memang itu bisa dapat kita realisasikan gitu, mimpi kita yang tanpa batas itu gitu ya, asalkan ada kesempatan dan pendampingan tadi. Iya. Bapak ini terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbagi dan sudah cerita panjang lebar tentang saudara-saudara kita yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Sahabat Zakat TV, dari kisah Ibu Paini ini sampailah kita pada sebuah pertanyaan. Sudah berapa banyak para penyandang disabilitas diserap oleh pasar tenaga kerja dan berwirausaha? Karena sampai saat ini seperti yang Mbak Paini juga cerita bahwa di Bekasi saja ada sekitar berapa Mbak tadi? Ribuan ya. Dan yang baru bergabung di Kubu Penca ini masih 0, sekian persennya. Dan ini sebenarnya adalah PR kita bahwa kita harus mendukung mereka, memfasilitasi mereka untuk memberikan kesempatan kepada mereka dan memberikan pendampingan kepada mereka agar menjadi pribadi yang mandiri dan semakin berguna untuk kehidupan di masa mendatang. Sampai berjumpa kembali di episode mendatang dan tetap bersama teman-teman Kubu Penca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.